hamba saya. Benda hukum sanksi pertama memperdekakan hamba saya. Dikala itu hamba saya dimerdekakan budak sekitar uang 50 juta minimal kalau kita rupiahkan sekarang. Ya ini yang melakukan orang tidak punya. Ya Rasul, gimana saya mau bayar bebaskan budak? Saya pun masih kekurangan hidupnya. Ya udah, kalau kau nggak mampu, kau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, ini sebulan aja saya kagak sanggup 30 hari. Ini saya batal begini. Gimana 2 bulan? Ketawa senyum Rasul. Ini orang pendalaman, masih baru pendalaman materi Islamianya. Akhirnya solusi terakhir, ya udah kau sedekahkan, keluarin denda, kasih 60 fakir miskin. Ya, itu solusi terakhir. Kalau ada utang dulu pernah begitu harus, karena kafarat itu wajib. Bisa melangsak rezekinya orang akan tertutup kalau hal-hal yang wajib itu seperti kafarat sumpah nggak dibayar, kafarat nazar nggak dibayar, nazar itu, bahkan kafarat Ramadan melakukan hubungan suami istri pun itu harus ditunaikan. Kenapa? Itu bisa melangsak urusan rezekinya. Ya Rasul, saya ini orang yang nggak punya. Saya rumahnya di balik bukit, di kaki gunung, dan di desa saya yang paling miskin. Apa senyum Rasul? Ya udah, sahabat lagi banyak, lagi ada pengajian. Sahabat itu ngadu, akhirnya ngumpulin korma, ditaruh di nampan. Ya udah nih, kau pulang kasih keluargamu. Solusi terakhir, ya kafaratnya. Nah, itu jangan main-main, ya. Makanya sebagian ulama ada yang menghukumkan yang namanya nikah Ramadan itu hukumnya makruh. Ya kalau darurat beda lagi ya, bicaranya darurat. Nah, itu karena khawatir tidak menjaga kesempurnaan puasanya. Berikutnya yang berapa? Batalnya puasa. Wal inzalu an mubasyaratin. Dan yang berikutnya keluar mani karena sebab sentuhan. Ya. Ada mani, ada wadi, ada madi. Awas, ini penting nih. Penting banget. Ini bukan patok. Kalau mani sifatnya dalam keterangan beberapa kitab fikih dijelaskan itu memancar keluarnya. Yang kedua, baunya keamisan. Keluar mani karena sebab sentuhan, bukan karena mimpi. Ya. Aizalul mani bisa dilamas al mutubila warna indah. Ada keterangan catatan kakinya sebabnya keluar itu dengan sebab sentuhan, kedua atau sebab ciuman suami istri, ya. Atau dengan sebab-sebab sentuhan warna indah lainnya. Nah, itu keterangannya seperti itu. Wal haid, itu bagi wanita lagi tengah Ramadan keluar darah haid. Apa itu darah haid? Haid itu darah yang keluar dari rahim wanita dengan jalan sehat dan normal. Ad-damul khadir dan rahimil mar'ati ala sabi sehat. Itu udah lumrah, ya. Biasanya wanita baligh ada 2. Yang pertama datang bulan haid, yang kedua umur 15 tahun. Bapak, saudara, ibu kalau sudah punya anak, 2 tanda ini datang wajib untuk melaksanakan sholat. Dosa kalau orang tuanya tidak memerintahkan. Dan malaikat sudah dipasang rambut atid dan catatan amalnya sudah disiapkan, yang salah dan benarnya dicatat mulai balik itu. Ada perempuan umur 9 tahun udah haid balik, wajib puasanya bukan setengah hari lagi kayak anak-anak karena udah haid. Nah, ini ada 15 tahun umurnya tapi nggak haid, wajib juga karena udah balik 15. Laki perempuan baliknya 15 tahun. Kalau kita mah ngurus KTP 17, balik negara itu mah boleh pakai kendaraan, punya KTP. Ini bicara syariat hukum Islam. Kalau udah 15 tahun laki perempuan itu udah balik wajib. Nggak sholat dosa besar. Ya, kita nyuruh puasa setengah hari salah, harus sampai full. Bukan latihan lagi. Haid. Buat nifas di tengah puasa, berikutnya
wanita masih nifas. Nifas itu adamul kharju min rahmil mar'ati ba'da wiladati. Nifas itu darah yang keluar dari rahim seorang ibu setelah melahirkan. Minimal maklumnya umumnya 40 hari. Habis melahirkan 40 hari nggak wajib puasa karena nifas. Ya. Atau udah mandi, ibu udah mandi bersih, udah 40 hari lebih. Tiba-tiba hari ke-50 keluar darah, masih darah nih nifas. Karena maksimal darah nifas itu 60 hari. Di bawah 60 hari keluar darah, masih darah nih nifas. Nah di tengah puasa keluar darah yang sudah bersih, sudah mandi mungkin si ibu yang melahirkan, yang sudah selesai punya anak, baru punya anak. Nah tiba-tiba keluar darah masih darah nifas. Nah, bapaknya nggak boleh untuk nyentuh. Nah itu wajib dia buka, batal puasanya dan tetap digantikan pada hari-hari yang lain. Kalau puasa wajib diqodho, ibu-ibu haid dan nifas. Tapi kalau sholat nggak wajib diqodho. Ya kalau sholat mah merabe diqodho. Ya, qodhoin sholat 1 hari 5 waktu. Biasanya ibu berapa? 7 hari. 7 kali 5, 35. Wah berabe. Maka dikasih kebijaksanaan. Kaum hawa mah nggak wajib qodho sholat, tapi wajib qodho puasa. Karena di hari lain juga pasti suatu saat bersih dan wajib tetap dia membayar puasanya dengan puasa kembali di hari lain. Wal junun, berikutnya yang ke-9 di tengah puasa gila, majnun. Mungkin dia punya penyakit latar belakangnya dusu-dusu kampungan ayan. Gila itu hilang kesadarannya. Ya orang gila puasa berapa? Nggak ada. Makanya dalam hukum Islam orang gila itu nggak ada kena hukum, nggak kena hukum, nggak wajib sholat. Orang gila sholatnya berantakan dibawa ke masjid. Orang tidur nggak wajib kena hukum. Orang tidur kagak sadar, orang tidur mah yang lagi bekerja alam bawah sadarnya, alam sadarnya lagi tidur. Makanya orang kalau tidur di luar sholat, contoh di luar sholat jam 11 ngantuk, nyender-nyender tidur karena mungkin puasa, bangun Allahu Akbar asar, zuhurnya lewat, contoh. Nah ini wajib qodho sholatnya, cuma nggak berdosa karena nggak sengaja. Tapi ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar jam 1, jam 12 atau jam 1 dia tidur, udah masuk waktu sholat. 14 zuhurnya sampai asar, wajib qodho dan berdosa dia. Karena tidur di waktu sholat, harusnya bisa dia sholat dulu baru tidur. Nah itu maka orang tidur itu tak kena hukum. Ya. Wal ridati, dan yang ke-10 murtad. Murtad dalam kitab fikih Sulam Taufik ada 3. Ada murtad bil qauli, ada murtad bil qalbi, ada murtad bil arkan atau bil amal. Murtad bil qalbi membantah, meremehkan tentang sifat Allah. Allah mah nggak ada, dunia ini mah nggak ada Tuhan, nggak ada Allah. Hatinya nggak gitu, itu murtad bil qalbi. Cuman murtad bil qalbi nggak perlu syahadat, karena nggak diucap, nggak ada tahu orang soalnya. Nah ada yang kedua murtad bil qauli. Ustaz, kita kan orang kampung pedalaman, kan surga kan bukan milik orang Islam doang. Dan kita juga kan pengen masuk surga. Saya juga tahu Tuhannya orang Islam Allah. Cuma dia menyamakan posisi Allah dengan makhluknya. Ada orang berkata, Ustaz, Allah tahu nggak ya saya melakukan ini? Ucap itu meremehkan sifat Allah Maha mengetahui. Wallahu ala kulli syai'in alim. Allah zat yang Maha mengetahui. Ada semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelap gulita yang tidak terang. Allah tahu
Bahkan di dalam batu itu binatang lagi ngapain Allah tahu. Jangankan perbuatan, pikiran dan hatimu pun Allah tahu. Tapi ada orang sampai meremehkan sifat Allah, itu murtad bil qauli. Ada lagi, Ustaz, Allah nggak adil sama saya. Saya udah berbuat baik, udah taubat, tapi kenapa saya masih diuji? Saya nggak percaya ada Allah. Sampai ngomong begitu, saking putus asanya, imannya minus. Itu pun harus mengucapkan dua kalimat syahadat karena diucap murtad bil qauli. Atau meremehkan undang-undang Allah. Untuk apa sih ngaji? Untuk apa sih sholat? Untuk apa sih puasa? Percuma. Belum kan kerja nih, duit nih menghasilkan. Apa-apa pakai duit, sholat mah kagak penting. Ngeremehkan hukum Allah. Nanti mengucap dia. Nah ini murtad bil qauli, wajib syahadat dan batal puasanya kalau dia mengucap begitu kalau lagi puasa. Murtad yang ketiga bil arkan, mengikuti cara ibadah orang selain Islam dengan sengaja. Nah, itu termasuk murtad bil amal. Hadirin muslimin dan rahimakumullah. Itu batal secara fikih. Ada yang mau dipertanyakan silakan. Ya, ini panjang pemaparannya. Emang yang kalau pembahasan fikih itu harus berbeda-beda, harus ada sifat-sifat dan sikap bijaksana. Makanya fikih itu ada banyak. Dibagilah madhabil arba. Saya punya kitab madhabil arba, 2 jilid kitab aslinya. Itu udah khatam saya ngaji sama mertua. Alhamdulillah. Bagaimana fikihnya Imam Malik? Karena imam yang pertama paling tua Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat kurun masanya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbal. Nah ini semua pakar imam ahli sunnah wal jamaah. Ya, contoh masalah kunut, itu Imam Ahmad bin Hanbal enggak baca kunut subuh. Tapi mazhab Imam Syafi'i pakai kunut. Ini yang benar yang mana? Dua-duanya benar dan ada dalil. Melihat sahabat melihat Rasul subuh pakai kunut. Tapi suatu kala ketika di ruang waktu yang berbeda, Rasul pun nggak pakai kunut. Nah sahabat yang nggak pakai kunut, keberadaan sikon yang berbeda, dia nggak pakai kunut. Jadi untuk menempatkan hukum ini bagaimana tergantung sikonnya. Kondisinya kalau Masjid Az-Zuhud ini mayoritasnya, umumnya semua pemahaman fikih sunnahnya mazhab Ahmad bin Hanbal, gak usah pakai kunut. Tapi kalau dari awal dan mayoritas semua sikonnya tempat ini fikihnya paham, diterapkan mazhab Imam Syafi'i, fikih sunnahnya Imam Syafi'i, wajib pakai kunut. Terus bagaimana kalau dia nggak biasa kunut, jadi makmum imamnya kunut, harus kunut juga. Kenapa? Dalilnya Imam Ahmad bin Hanbal pernah main di tempat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meninggal. Muridnya taati karena murid emasnya Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal paling hebat. Akhirnya disuruh jadi imam, enggak. Dipaksa jadi imam, enggak ada pada saat akhirnya jadi imam Ahmad bin Hanbal. Pas subuh langsung doa kunut, beliau hafal kunut. Jadi begitu. Begitupun kalau imamnya nggak pakai kunut, yang makmum jangan pakai kunut. Penentuan ada di, dan imam punya kebijaksanaan, lihat mayoritas di sini kunut kagak, jangan malah berantem. Nah ini kan bijaksana, nggak saling menyalahkan. Karena kalau sudah paham ilmunya, tahu sumber referensinya, pertanggungjawabannya, tidak masalah. Karena pembahasan fikih itu memberikan jawaban, solusi, bukan menambah perkara. Itu fikih sunnah semuanya. Ada orang zikir habis sholat zuhur. Rasul pernah habis sholat zuhur zikir jahar. Kedengeran tasbihnya subhanallah, 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 mantas salam kedengeran.
suatu sikon yang berlain, yang berbeda, waktu yang berbeda, hari yang berbeda, sahabat mendengar tidak ada Rasul tidak kedengaran suaranya. Maka hari menerapkan habis sholat zuhur, tidak kedengaran wirid-wiridnya. Ada juga yang pakai dua-duanya ada referensi sumber, tapi penempatnya kudu tahu. Bijaksananya penempatnya di kuli makol, makol. Jangan kalau udah tahu ilmunya nggak gampang menyerahkan kepada orang. Itu dua pengetahuan kita harus tambah bahwa fikih itu penting. Kita ini diatur tidur bangun tidur fikih, sampai buang hajat lagi diatur fikih gitu. Nah ini kita mengenai tentang fikih puasa. Yaitu bahasanya yang saya sampaikan di sini adalah kajian fikih mazhab Ahlussunnah Imam Syafi'i 10 itu secara singkat dan dari kitab yang paling ringkas dan rangkum ya. Wa yustahabu bisawmi thalatha syahr. Beranjak yang kedua mengenai tentang kesempurnaan puasa, memperhatikan sunnah ketika berpuasa. Dan disunahkan di dalam puasa salah satu asya ada 3 perkara. Ta'jil fitri yang pertama mensegerakan berbuka. Kalau sudah buka waktunya segera, jangan ngobrol, jangan tantang, karena di situ ada keberkahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 1856 atau di kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 1908. An Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, la yazalun nas, tidak akan berhenti-henti, terus senantiasa seseorang bi khairin mendapatkan kebaikan, enggak berhenti kebaikan dari Allah. Ma ajilul fitrah, selaginya ia mensegerakan berbuka. Jadi kalau udah waktunya maka ibu sunnah berbuka di jalan, jangan nanggung jalan yang penting. Sekarang kan suka ada yang ngasih bagi-bagi takjil di jalan ya, ambil. Makanya kalau pulang kerja itu keseroan takut maghrib di jalan, harus siap beli minum di motor kendaraan. Ya segera Bismillah, berhenti sejenak buka, karena ntar kebaikan Allah kasih. Ya. Dan sekarang afdalnya buka, maka kita harus tahu lah waktu berbuka jam berapa. Nah ini kadang kita ini nungguin bodong, tahu lagi di belakang ada TV disetel, ya lagi duduk di ruang tamu mungkin bapaknya tiba-tiba ada iklan sirup kan ada agaknya tuh. Allah buka aja pada 5 menit lagi. Lah iklan sekarang kan sambil nungguin beduk maghrib ternyata iklan azannya. Lah harus tahu waktu maghrib jam berapa, jam 6 lewat berapa. Ada yang 13, ada yang 10:09. Setiap daerah pasti berbeda. Kalau Jakarta sama semua. Jakarta sama semua. Nggak harus nungguin azan di asuhur. Kalau TV udah ada mah azan. Asal TV itu informasi Jakarta gitu loh. Atau jangan pakai TV Sulawesi, jangan. Ini TV siaran Cirebon dipakai azan maghribnya jam buka, ya harus kita tempat Jakarta sesuai sikonnya tepatnya. Wal afdalu ayutiru an tamratin aw qalilin min ma'in. Rasul mengajarkan afdalnya untuk berbuka diutamakan adalah korma, tamron. Ada tamron, ada rutop. Korma yang biasa umumnya tuh yang matang. Kalau rutop, korma mentah yang ada tangkainya, rutop. Rutop itu bisa kalau orang mau program anak, udah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, udah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, pakai rutop aja. Ya pakai rutop. Rutop itu yang ada tangkainya, pesan sekilo udah mahal sekarang itu. Ya. Itu dimakan 3, istrinya 3, anaknya 3. Kalau di luar Ramadan, Senin Kamis kudu puasa, makanya baca sholat Bismillah sholawat. Itu banyak ilmu kedokteran pakai saripati, rutop, korma mentah, ya.
kurma setengah matang, getir. Nah di sini kurma bukan wilayah kita, maka oleh ulama dikias kalau nggak ada kurma yang manis-manis. Kata mamanya bukanya yang manis-manis, bapaknya pulang, mama itu kurma nggak ada, apa yang manis-manis sunahnya, ini minum air putih sampai lihat mama katanya. Nah itu yang manis-manis, teh manis, sirup, udah enak sekarang. Itu sudah ternyata. Kenapa orang puasa kadar gulanya rendah? Ketika kadar gula rendah, lemes, lemah. Orang puasa. Dulu belum ada yang belum canggih kedokteran, emang diteliti ke situ. Jadi Islam mengajarkan kesehatan dengan puasa sehat. Oh, kalau kita teliti dalam ilmu kedokteran, saya pernah ikut seminarnya 3 hari di Surabaya, dokter Islam. Saya dapat kepelkunya, Masya Allah. Lambung kita ini bekerja 8 jam untuk melunakkan, mencairkan jadi darah, jadi daging, jadi hormon, sisanya jadi sampah. Itu kerjanya usus besar sampai 8 jam. Ya, diatur dengan puasa ternyata bagus. Nah kita kalau makan pagi ya. Makan pagi ini yang umumnya sebelum Ramadan ini, sarapan jam berapa? Jam 7. Makan siang jam berapa? Anggap jam 12. Yuk hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, kurang 2 jam. Ini lambung belum istirahat. Ditambah lagi makan siang. Makan sore jam berapa? Biasanya jam 4, jam 5. Jam 5 lah. Tuh, hitung dari jam 1, 2, 3, 4, 5 jam. Belum kelar kerjaan lambung, ditambah lagi makan sore, belum cemilannya, belum bakwannya, belum gorengannya, belum kolaknya, belum ini itunya. Maka orang puasa diajarkan. Ketika kita puasa, sehat banget makan orang puasa. Kata Rasulullah, sumu tasiru, puasa kau pasti sehat. Orang puasa terkendali karena semua penyakit itu bersumber dari lambung, dari makanan. Semua penyakit. Kalau nggak bisa mengendalikan makanan, itu gampang ada penyakit. Nah, kita sahur jam berapa? Jam 4, anggaplah jam 4 lah udah tutup ya, penutup lah 4. Buka jam berapa? 6 lah. Ya, kita hitung dari jam 4 sampai jam 6 maghrib. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lebih kerja 8 jam, lebih 6 jam. Lebihnya berapa? 9 jam, 6 jam lah. Istirahat tuh lagi 6 jam. Cuma problemnya kita buka udah bukanya yang berat kan yang ringan. Sholat isya masih geranyam, habis terawih nyambung, jam suruh nambah lagi. Sayang gua kalau nggak begadang, besok kan puasa. Udah begadangnya untuk makanan. Kalau bapak kan ngerokok kopi yang penting. Iya. Nah kita nggak teratur, harusnya 8. Maka di luar Ramadan diajarkan kalau belum 8 jam jangan makan yang berat. Ini lambung nih, gampang kena penyakit. Saya kalau dulu saya praktekin itu. Saya kalau belum 8 jam belum. Saya makan siang misalnya jam 1 saya makan siang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 malam saya baru makan. Baru makan lagi. Itu seperti itu. Itu enak kan? Ya, ini makanan berat. Bukan ciki yang ringan ya. Masukkan dulu makanan berat. Sehat. Kembali ke pembicaraan kita, yang manis-manis ternyata ada kadar gula dan membuat kuat. Zaman dulu kan sering musafir Rasulullah sahabat. Nggak ada tamar, nggak ada kurma, air putih. Kita langsung ngejar bakwan pakai sambal sih. Bakwan, sambal, apa lagi tuh? Buras ya, kerupuk. Esnya es apa tuh? Itu banyak lah kumpul. Es buah, es monteng, kolak, semua campur jadi satu. Giliran sholat tarawih, buah keluar rumah.
Lah apa jadi makan kolak apa, kolak ini, kolak naling. Air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa lana minhu klek. Kata Rasulullah, "Lisaimi inda iftarihi doa mustajab." Bagian berpuasa ketika berbuka ada doa yang mustajab, langsung doa minta sama Allah 2 menit, 3 menit, 5 menit doain orang tua, doain anak yang badar-badar supaya baik nurut, doain suami, doain istri, doain orang tua, doain orang-orang yang gak suka sama kita supaya dapat petunjuk, doain orang yang susah belajar supaya ngerti ngaji, doain orang yang belum bisa baca Quran, mustajab itu doa. Cuman orang yang terkena sama makanan, doanya hari kagak lempeng, lupa nanti. Tuh di situ dan yang bertuksi puasa. Summa yusallil maghrib, dalam kisah Rasul, kemudian Rasul sholat maghrib, makanan ringan yang sholat maghrib. Saya ini 9 tahun gak pernah buka puasa sama keluarga. 9 tahun gak pernah buka puasa sama anak istri. Maka maklum kalau saya jalan ke masjid buka puasanya kita jenal aja. Saya pengen bahagiain anak istri saya dulu. Akhirnya saya baru nongol lagi 9 tahun gak puasa sahur sama anak istri, gak buka pernah dalam 9 tahun, bayangin. Maka ya maklum lah, tolong kalau kita nggak ikut bareng, pengennya sih di masjid. Dan 9 tahun juga saya ngurus masjid, terbiasa di masjid. Alhamdulillah, saya senang kumpulin anak istri, doa bareng, pakai adab, pakai akhlak, doanya diajarkan tuh anak supaya ke bawah gede, cara buka yang benar, apa dulu terlalu ringan-ringan dulu, yuk sholat dulu, udah sholat mah enak, bikin makanan. Ya. Jadi Rasul makan korma, katakanlah makanan ringan langsung sholat, bukan makan berat sholat. Ikutin sunnahnya. Summa sholat beliau maghrib, kemudian beliau sholat maghrib. Sumaya tanawalu ta'am, kemudian beliau mengambil makanan in ardahu, apa yang beliau kehendaki. Boleh makan pada sate, berikutnya pada maghrib mah, karena waktu sedikit maghrib. Sebagaimana riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, riwayat Ibnu Hibban bi isnad sahihin annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta yurtabin aw ma'in. Ada bahwa Rasulullah ketika berpuasa, beliau udah puasa, udah berbuka, beliau itu sebelum sholat, lam yusalli, beliau nggak sholat, hatta sehingga beliau juga didatangkan yurtab dengan rutab kamain atau air. Jadi nggak boleh langsung ngejar sholat juga, terlalu ini. Ya, kita manusia ada hak lagu, ada hak tubuh, ada hak fisik. Kita lagi getol ibadahnya. Kadang apa gengsian, ya pengurus masjid aja mau musafir juga kada open, nawarin ke apa namanya musafir ya, kalau ditawarin mah malu kita. Ada juga begitu, akhirnya dia sholat maghrib nggak boleh makruh, langsung ngejar sholat pun makruh, nggak boleh, harus batalin dulu. Nah Rasul nggak akan sholat maghrib sebelum membatalkan dengan rutok dan air rutok. Kalau bisa rutok bagus tuh, pesen tuh. Fayaqula aw yashriba, lalu beliau makan aw yashriba atau minum, baru sholat. Wa idza kana fi syita, dan apabila beliau di musim panas, lagi panas nih Ramadannya, lam yusol, beliau tidak sholat hatta nantihi ditamrin al-ma'in. Dalam redaksi lain, sehingga Rasul didatangkanlah beliau sebuah korma kering. Tamrin itu korma kering, al-ma'in atau air. Jadi dua pilihannya, yang manis atau air putih. Yang manis atau yang ada kadar gula atau air putih. Baru silakan sholat. Ya bahasa kita mah di Indonesia makanan ringan lah. Padang pasir, padahal padang pasir kan emang gampang haus. Di sana berusaha tak itu gampang lemes dari sana. Maka yang manis-manis, kalau kita sayur-sayuran mungkin ya monggo. Kalau kita yang makan sayuran yang penting ringan begitu. Manis, air itu diutamakan.
Kemudian wa ta'khir sahur yang kedua. Sunnahnya puasa supaya sempurna mengakhirkan sahur. Diriwayatkan dari Imam Ahmad fi Musnadih di dalam kitab sanadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau telah bersabda, la yatazalu ummati bi khairin ma'ajillul iftar wa akhir sahur, di juz kelima di halaman 147 ada kitab Sahih Musnad, kitab kumpulan hadis Ahmad bin Hanbal. Yang paling banyak kitab kumpulan hadis Musnad ulama tapi itu Ahmad bin Hanbal 10 kitab. Itu redaksinya ada di halaman 147 juz kelima, ada hadis Rasul bunyinya beginilah, tazal ummati, tidak akan berhenti-hentinya umatku. Artinya senantiasa terus umatku bisa mendapatkan kebaikan dari Allah ma'adil fitar, selanjutnya ia mensegerakan berbuka, wa akhir sahur, dan mengakhirkan sahur. Rawi Ibnu Hibban inna ta'khir sahur min sunanil mursalin. Lalu dari redaksi lain Ibnu Hibban menyatakan bahwa mengakhirkan sahur itu sunnah-sunnah para rasul terdahulu. Puasa juga itu mengakhirkan sahur. Wa yakun ta'khiru bi haitsu yantahi min at-ta'am wasyarab qubila tulu'il fajri bi qalil. Kapan sih waktunya ngakhirin sahur? Ini jangan pernah nyembarangi sunnah ya. Sunnah ibarat orang dagang itu untuk kita di ibarat perdagangan dengan Allah. Jangan yang wajibnya aja. Kalau masih ada waktu qobliyah jalanin, ba'diyah jalanin, duha jalanin, tambahin. Makanya kita ini digabung dengan Ramadan supaya terbiasa, karena banyak yang sunnah dilakukan Ramadan itu. Ya, sunnah itu adalah keuntungan bagi orang pedagang. Ibarat orang dagang punya modal. Ada orang dagang cuman balik modal. Yang namanya orang dagang pasti pengen wajib untung, nggak boleh orang dagang untung. Maka kalau dalam ibadah banyak sunnah. Sunnah itu punya dua fungsinya. Menghidupkan sunnah, fungsinya yang satu menambal kekurangan yang wajib kita. Sholat kita kadang nggak khusyuk, ditutup sama sunnah kita. Salat wajib kita pada waktunya nyembarangi ditutup sama sunnah kita. Sholat wajib kita bolong ditutup sama yang sunnah-sunnah. Yang kedua, sunnah bisa menambahkan limpahan pahala. Dan yang sunnah itu bukan hanya limpahan pahala, tapi pengampunan dosa paling cepat. Yang sunnah-sunnah itu. Ya orang kan rezeki susah karena banyak dosa. Tertutup rezekinya, belangsak hidupnya karena ngegampangin dosa, terus nyepelein pahala rahmat Allah. Padahal gampang gratis ke masjid sholat berjamaah, gampang gratis ngaji bahkan ada makanan, gampang gratis ibadah bahkan dikasih ya. Nah itu gila kalau kita nggak ada tertarik begitu. Sunnah itu penting. Dan waktunya untuk mengakhirkan sahur kapan? Nanti dijelaskan dalam redaksi catatan bahwa waktu ada mengakhirkan sahur itu sekiranya selepas seseorang sahur dari makan sahurnya dan minum sahurnya qubailatul fajri, sedikit sebelum terbit fajar, sedikit. Dalam riwayat Bukhari sedikit itu diterangkan, diperjelas lagi, dicari ada ternyata redaksi hadisnya Sahih Bukhari itu nomor hadis 556. Riwayat Ali bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit tasahur, beliau sahabat Zaid bin Thabit sahur berdua sama Abdullah bin Malik, dua sahur nih. Walau memperraga min sahurihima, ketika mereka selesai dari sahur mereka, qoma Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdirilah bagi dalam sholat, bangkitlah dalam sholat untuk melaksanakan sholat. Pas sholat lalu beliau sholat subuh. Karena aku bertanya di Anas kepada Sayyidina Anas, kam kana bena faragihima, berapa
jarak antara jeda antara selesai sahur kalian berdua waduhulihi maqis sholat dan melaksanakan kalian berdua di belakang Rasul untuk sholat. Jaraknya berapa? Pas habis sahur selesai Rasul itu masuk. Qala, sedang Anas menjawab, qadru ma yaqra'u rajulu, sekedar membaca sekedar apa-apa yang dibaca rajulu oleh seorang khamsina ayat 50 ayat secara total baca ayatnya 50 ayat kira-kira dari jam 4 sampai setengah 5 nyampe kan namanya total 50 ayat. Kalau dulu kan nggak ada jam jadi bacanya pakai total. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Begitu baca total 50 ayat itu setengah jam. Jadi ntar jam 4 perkiraan setengah jam lah. Jam 4 niat insun akhir sahur sunnah total. Kalau saya orang Thailand di jalan jajan memburu. Niat saya mengakhirkan sahur sunnah total. Niatin pakai niat biar mantap. Kenapa? Godaan orang puasa itu banyak siangnya. Apalagi perokok berat, pengopi berat. Wah itu berat banget tuh. Ya. Apalagi pekerja berat di kantor. Apalagi orang yang suka kerjanya jalan sana dan sini ngirim barang. Ngeliat orang minum es, ngeliat orang dagang, wah, nggak ada yang tahu ini dah gua minum lagi. Bukan gitu. Ada ceritanya. Orang kerja suaminya, cuma di keluarga nutupin puasa. Ternyata karena suaminya kerjanya ngirim barang, masuk angin di keropik, pas krok habis maghrib yang keluar jengkol, kelar. Perasaan sahur kagak ada jengkol bang semalam di sini. Jengkol dari mana? Wah, tapi jangan ketahuan. Jadi ternyata niat yang diulang mengakhirkan sahur itu memperkuat prinsip dalam berpuasa. Godaan apapun, niat mengakhirkan sahur itu hebat. Makanya itu penting, ada kaitan energi, spirit, kekuatan batin paling besar itu di niat. Maka semua ahli hadis niat itu banyak. Di bab pertama dia soal bukan. Bab pertama pasti niat, bahasa niat. Innama amal binniyat bla bla bla. Arba'in Nawawi buka. Bab niat juga banyak. Ulama bab niat. Kan segala sesuatu kalau nggak diniati kebaikan itu banyak belok-beloknya, nggak lempeng. Ada aja godaan ujiannya sehingga dia nggak lulus. Maka penting ternyata mengakhirkan sahur itu untuk mengokohkan, menguatkan prinsip dia untuk berpuasanya di hadapan Allah. Hebatnya. Makanya puasa dengan beriman itu ada aturan mainnya. Ilmunya seperti itu. Maka biasakan anak kita keluarga kita ntar jam 4 yuk ikutin mak ya. Niat saya mengakhirkan sahur sunnah kalau minum 3 teguk. Dia suka banyak minum air yang banyak. Apalagi besok sekolah. Ya, bapaknya juga. Ini bapak suruh minum malah rokok, tanggung kan. Tambah serat rokok. Dia jangan sunnahnya itu ya itu. Terus jalan 5 menit lagi mau ada masih ngopi, opo waktu masih ada manis, lalu udah enak banget. Itu bagaimana hukumnya bahasa saya bilang ada rasa yang masuk. Ya makanya udah imsak itu bikinan ulama, imsak itu bukan pajar. Kita bahas ada pajar itu. Watarkul ujri minal kalam. Dan yang terakhir penyempurnaan ibadah puasa seorang itu meninggalkan ucapan yang buruk minal kalam daripada pembicaraan kalamil fahish wal batil, yani ucapan yang keji wal batil dan batil, kasyatan seperti mencaci maki wal gibah dan lain sebagainya. Riwayat Imam Bukhari di nomor hadis Sahih Bukhari 1804. Sahih Bukhari dibuka An Abi Hurairah radhiyallahu dari sahabat radhiyallahu sahabat Abu Hurairah, sahabat paling banyak hafal hadis. Itu ada ulama sahabat kaliber yang paling pertama ranking 1 hafal hadis Abu Hurairah. Kedua Siti Aisyah radhiyallahu. Ketiga Sayyidah Anas itu banyak utang. Beliau dijulukin Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Nama aslinya Abdul Rahman bin Sokhri.
sahabat yang paling suka kucing. Dimanapun dia kucing dipegang, apa dipegang nih. Dulu itu kalau pakai baju orang Arab itu badannya gede, apa lengannya, itu kucing harus masukin. Burairo artinya kucing kecil. Kalau burung kucing besar, bahasa Arabnya. Karena dia suka kucing kecil, sampai bisa dimasukin. Karena dia setiap Rasul melihat ada kucing di sampingnya, kucing kecil, maka oleh Rasul dikasih julukan Abu Hurairah bapaknya kucing. Rasul sering memberikan alias atau julukan kepada sahabat, jadi nggak apa-apa manggil orang dengan sebutan alias julukan, tapi yang layak lah, jangan pakai sesuai dengan tubuhnya. Picak nggak boleh, dia picak nggak boleh kalau menghina, kecuali dianya no problem, nggak masalah. Itu ada pembahasan hukumnya di kitab Al-Adhkar Nawawi. Nah, perkataan yang mencaci maki, perkataan yang bohong, dusta, ghibah itu dalam redaksi hadis Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaul zur wal amal bihi, fa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ini udah pernah saya dengar fatwa Jumat itu, seperti masih apa ini? Ustaz apa? Malam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan kotor, wal amal bihi, dan perbuatan yang ia lakukan keji, falaysa lillah, maka tidak ada ilahi bagi hajatun itu butuh fi ayata, pada dia meninggalkan makanan serta minumannya. Jadi makan minumnya enggak dinilai sama Allah. Walaupun lu nahan makan dari fajar subuh sampai maghrib kagak dinilai, Allah nggak butuh puasanya dia. Nauzubillah, artinya kagak ada pahala, kagak ada kebaikan. Makanya penting menjaga mulut, penting banget iman puasa. Orang lagi marah-marah aja kalau bisa saya lagi puasa. Terus kalau lagi buka nggak apa-apa, taruh buka dah. Nah, kalau lagi puasa disunahkan anak soim. Karena lagi kendaraan biasa orang itu ya marah, kalau katanya marah lagi puasa. Nah itu ditahan lah ya. Jangan sampai mengundang hal-hal yang kotor dalam perkataan, itu bisa menyebabkan pahala kita ibadahnya hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini 3 yang penyempurna puasa. Insyaallah berikutnya dan waktu sebelumnya kita sambung, insyaallah disempurnakan oleh Ustaz Guru Sayyidina, karena beliau saya bukan fikih tapi Quran. Baik, sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tentang ada puasa, batalnya, ada yang kurang jelas, atau haramnya berpuasa, atau kaitannya dengan di luar puasa, puasa sunnah atau puasa yang lain, silakan. Mengenai masalah puasa Ramadan, sementara ini yang sakit, dapat ini rumah sakit sementara kan pasien itu membeli makan tak. Nah ini sementara dia diinfus besar. Nah puasa ini karena makan melalui infusan ini atau belum batal tidak tak? Bagus pertanyaannya, masya Allah. Di dalam kajian saya itu kitab saya ketemu tuh, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang ada dari salah satu kalian minkum maridun dalam keadaan sakit, aw safarin atau berpergian, maka hendaklah ia menggantinya di hari yang lain. Sakitnya sakit bagaimana? Ntar jawabannya. Ini pertanyaannya saya tahu. Ini sakit hukumnya bagaimana orang sakit? Ya, dalam puasa diinfus, apakah masuk kategori makan? Nah, saya pengen awali dulu. Sakit itu boleh nggak berpuasa, tapi sakitnya gimana dulu? Bukan sakit pusing. Oh, pusing ini sakit, nggak boleh. Sakit yang dia harus usahakan dulu, dalam kitab tafsir Shawi sudah saya baca, sakit yang harus diusahakan dulu boleh berbuka.
Musafirnya juga, berpergian juga nggak boleh buka. Berpergian itu harus berpergian seperti kosor, 80 sampai 90 kilo perjalanan jaraknya. Dari sini kemana? Bandung. Itu pun nggak langsung buka, ngopi pagi-pagi nggak boleh. Harus di tengah perjalanan, nggak kuat, pusing nih, gua nyetir nih, buka, nah itu boleh. Jadi orang sakit dan orang musafir pun buka puasanya harus dalam keadaan usaha dulu baru nggak boleh meremehkan hukum Allah langsung buka. Nah sekarang pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya orang sakit yang belum sakit sementara dia puasa itu diinfus? Infus itu pengganti suplemen makanan. Ada yang membatalkan, salah satu Imam Romli, pengikut Imam Syafi'i, dan ada juga yang membatalkan. Yang membatalkan karena ada menguatkan tenaga infus ini. Ada suplemen sehingga tenaga kuat dan pengganti makan, jadi batal walaupun nggak lewat rongga. Kedua nggak batal. Mau dia jadi nambah tenaga, suplemen tetap nggak batal karena nggak lewat rongga, nggak lewat kerongkongan. Tapi kalau kita mau memutuskan, ketika mayoritas di tempat ini banyak pakai fikih Imam Syafi'i, Imam Romli, maka kita putuskan batal puasanya karena pengganti makanan. Kalau dari ruang ICU rumah sakit ya sampai diinfus itu udah ada kebijaksanaan nggak puasa ya, puasa dipaksain puasa. Dan sekarang dia emang udah terbiasa puasa. Nah hukum infus itu bagaimana batal puasanya? Kalau bekam, tahu bekam ya, diambil darahnya itu nggak batal puasanya. Nggak batal, cuma makruh saja. Tapi kalau dia kuat dan nggak lemes itu nggak ada makruh. Bahkan sunnah yang dikeluarkan darah kotoran. Kalau nggak mudorotkan membahayakan fisik. Jadi hukumnya bagaimana infus itu batal puasanya kalau lagi puasa karena pengganti suplemen makan. Tapi kalau dia punya rujukan sumber, itu artikel udah saya tulis, saya kirim ke Ustaz Sujono dan bukan kirim lagi aja. Itu sama artikel yang saya buat pertanyaan. Itu ada sumbernya banyak referensi. Ada 2 pernyataan. Ya. Nah, kalau misalkan ini saya kirim lagi. Saja. Ya. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Ada lagi yang lain? Alhamdulillah. Jelas semua, insyaallah mudah-mudahan puasa kita diberikan keberkahan. Sudah dapat 15 hari, ini berjalannya 16 hari dan terasa mengakhiri detik-detik untuk menggapai malam Ramadan. Maka sempurnakan puasa kita. Ada lagi satu ibu-ibu. Iya semua enggak. Tadi kurang jelas. Kalau tetes mata batal nggak? Oh tetes mata nggak batal. Itu pun udah saya bikin artikelnya, sumbernya, referensinya ada, semuanya ada di Ustaz Sujono, tinggal di share aja ke grup. Ada pengajian ini juga tolong di share ya. Terus tetes mata enggak membatalkan puasa, kenapa? Rongganya enggak terbuka seperti telinga. Ini rongganya ngumpet. Tapi kalau netes matanya, jolok-jolok berlebihan itu netes. Kenapa lubang ini itu nyambung gitu. Hidung nyambung ke rongkongan. Coba lagi bilang gini yang itu masih keluar air mata. Tapi kalau tetes kan itu nggak seperti air ngalir kan gitu, maka nggak batal. Satu yang nggak batalkan karena rongganya nggak terbuka, bukan mata ini, bukan rongga, bukan ini nih yang kecil nih, yang tempat kotoran beleng keluar itu nggak kelihatan. Nah kan sebab nggak kelihatan itu tetes mata nggak batal. Ntar ada referensinya panjang ya, bagus. Insyaallah mudah-mudahan terus kegiatan. Insyaallah Ramadan di akhir penghujung ada beberapa tentang keterlibatan Qadar, banyak mendekatkan diri kepada Allah, istighfar, Allahumma inna rahmatuka fa'ana, dan baca Quran, banyak doa. Karena ketika orang dapat pengampunan di bulan Ramadan di akhir-akhir, ya akan Allah jamin kehidupan 11 bulan dan bahkan umurnya dia. Allah kasih berkah. Insyaallah mudah-mudahan menjadi doa untuk keluarga, anak cucu dan orang tua kita.
taqwa wa 'ala bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afani ya rahman wa ya rahim karim. Allah subhanahu wa ta'ala.